Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang mencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Dan jadilah seperti bapa yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang ada di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan firman-Mu untuk hidup bagi kami. Berilah Roh-Mu kepada kami untuk menolong kami mengerti dan menghayati firman-Mu, sehingga kami ini ibarat bayi yang haus akan susu yang baik, semakin haus akan firman-Mu, dan iman, kepercayaan, dan kasih kami kepadamu semakin kuat dan bertambah-tambah demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar titah untuk minggu kita pada pagi ini, yaitu titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguruskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1.
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang yang berdosa sejak kelahiran kami hingga saat ini. Karena dosa warisan kami maupun karena kelakuan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah kudus dan nama-Mu sungguh agung. Sebenarnya kami tidak layak datang berdiri di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami sering mengotori diri kami melalui kata dan pikiran jahat. Kami lupa bahwa Kau telah mengurapi dan menguruskan kami melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dari itu ya Tuhan Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah roh-Mu kepada kami, agar hati dan hidup kami dikuduskan kembali, dan dari itu kami semakin jelas mengenal kasih-Mu, serta senantiasa mampu menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan kotor dan salah. Tolonglah kami menjaga kekudusan hubungan kami dengan sesama kami, manusia. Jadilah berbelas kasihan kepada kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan epistel untuk minggu kita pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari surat Paulus yang pertama, pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 dan berakhir di ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, demikian kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga mempergunakan dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1.
kita mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang besar berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Mazmur ini disebut Mazmur ratapan, di mana pemazmur mengungkapkan jeritan hatinya yang mengalami ketidakhadiran Allah di dalam kesulitan yang dia hadapi dalam hidupnya. Saat itu ia dan orang-orang Israel menjadi tawanan kerajaan Babel dan hidupnya dalam pembuangan di Babel. Sebagai orang buangan, mereka sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Cemoohan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jiwa mereka tertekan, kebanggaan bahwa mereka pernah menjadi bangsa yang besar, umat kesayangan Allah, hanya menjadi kenangan. Bertahun-tahun mereka menderita, berulang-ulang mereka berseru kepada Allah, memohon pertolongannya. Tetapi Allah tidak menjawab, seolah-olah Allah tidak lagi hadir di dalam kehidupan umatnya. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah melanda hati umat Allah, dan kerinduan ini nampak dalam ungkapan seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita tahu rusa yang hidupnya di padang belantara sering diburu oleh binatang buas dan juga pemburu-pemburu yang memakai anjing pelacak. Bisa mulai dari pagi sampai sore, mereka rusa ini harus berlari untuk menyelamatkan diri dari pemburu atau binatang buas, dan dia tidak akan pernah sempat minum untuk memuaskan dahaganya, dan dia tidak akan pernah berhenti untuk menerima tenaga, tetapi dia harus terus berlari menghindar dari para pemburu. Oleh karena itu, hanya satu yang terlintas di dalam pikirannya, bagaimana dia dapat bertemu dengan sungai yang berair. Dalam sungai yang berair inilah dia berharap dia boleh memuaskan dahaganya, dan sekaligus dia dapat berlindung di dalam air. Karena kalau dia berlindung di dalam air, maka anjing-anjing pelacak maupun binatang buas yang memburunya tidak dapat lagi menghirup bau daripada rusa, sehingga dengan demikian dia boleh bersembunyi dan terhindar dari para pemburu. Demikianlah pemazmur menggambarkan kerinduannya atas kehadiran Tuhan, bagaimana dia mau bertemu dengan Tuhan, tetapi sekarang hal itu dia tidak dapatkan karena mereka berada di dalam pembuangan Babel. Oleh karena itu mereka yang rindu dalam persekutuan bait Allah di Yerusalem, terutama pada saat-saat perayaan besar umat Israel, itu tidak dapat mereka lakukan. Begitu menderitanya mereka di dalam pembuangan. Sebagai orang-orang buangan, mereka menjadi sasaran tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Mereka menjadi sasaran cemoohan. Mereka menjadi sasaran penghinaan. Oleh karena itu, pemazmur sangat rindu bagaimana dia boleh bertemu dengan Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhanlah perlindungannya. Kegetiran yang paling menyedihkan bagi pemazmur apabila ada orang yang berkata kepadanya, "Di mana Allahmu?"
pertanyaan ini seolah-olah mengandung suatu makna bahwa Allah umat Israel tidak berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Seolah-olah Allah bangsa Israel tidak punya kuasa atas segala bangsa. Sehingga kalau ada bertanya kepada mereka, di mana Allahmu? Itu adalah suatu penghinaan yang sangat besar dan pelecehan agama bagi mereka. Dan itulah yang membuat hati mereka menjerit dan semakin terluka. Dan dengan demikian mereka merasa benar-benar mengalami penindasan, mengalami siksaan, mengalami banyak tantangan dan cobaan. Itulah yang membuat pemazmur dan umat Israel menderita. Namun saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita, setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk terbawa perasaan yang membuatnya semakin menderita. Sekarang ia mengarahkan mata imannya kepada Allah dan menembus kegelapan yang dihadapinya. Karena itulah ia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Kalimat ini menunjukkan dia mau bangkit dari perasaan-perasaan bahwa dia seolah-olah ditinggalkan Allah. Dia mau bangkit dari perasaan-perasaan bahwa dia telah dilupakan oleh Allah. Dan sekarang dia mau mengingat kembali masa-masa jaya umat Israel bersama dengan Allah mereka. Itulah maksudnya. Dengan demikian, ia mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah, di mana pemazmur ini keturunan Bani Korah yang memimpin biduan di bait suci, dan pada masa-masa perayaan besar di tengah-tengah umat Israel, dialah yang berjalan di muka halayak ramai sebagai suatu prosesi memasuki bait Allah. Di sanalah dia merasakan betapa besarnya Allah itu, betapa sukacitanya orang bersama-sama dengan Allah di bait Allah. Dia juga mengingat semua perbuatan-perbuatan ajaib Allah menyelamatkan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir, membawa dan menuntun mereka sampai memasuki tanah Kanaan dan mengalahkan musuh-musuh mereka dengan kuat kuasa Allah. Dan hal yang kedua yang dia perbuat untuk membangkitkan imannya kembali ialah mengendalikan perasaannya dan pikirannya. Terkadang orang kalau terbawa perasaan, maka emosinya tidak akan dapat berbuat jernih, karena dia tidak akan memakai pikiran atau pengetahuan lagi di dalam mengolah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Sekarang di dalam membangkitkan imannya kembali itu, ia mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Kepada jiwanya ia bertanya-tanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang saling bertentangan. Pikiran mewakili pengenalannya dengan Allah, sedangkan jiwa mewakili perasaannya yang merespon persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Selama ini dia dikuasai perasaannya sehingga imannya terombang-ambing. Tapi setelah ia mengingat kembali bagaimana hidup bersama dengan Allah, dia mengingat kembali firman Tuhan. Sekarang ia sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dan penuh kasih, sehingga
Dia berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah pengakuan pemazmur yang akhirnya membangkitkan semangat dan imannya untuk selalu berserah kepada Allah. Dan dia benar-benar meyakini dan juga selalu mengharapkan bahwa Allah itu adalah Allah penolong. Allah itu adalah Allah penyelamat. Oleh karena itu, hanya kepada Allah dia berserah sehingga hidupnya dan dia boleh melalui penderitaan yang berat. Walaupun pada saat itu penderitaan yang mereka alami masih tetap berjalan, tapi harapan dan imannya telah membangkitkan semangat hidup baginya, sehingga dia boleh keluar dari penderitaan itu dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah. Bapak-bapak yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita tahu pada saat ini kita mengalami hampir sama dengan pengalaman pemazmur ini. Kita sekarang merasa menderita, merasa takut, merasa tertekan. Boleh kita lepas dari ancaman virus corona, tetapi kita tidak boleh melepaskan diri dari situasi yang kita hadapi, yang mungkin bisa merubah kehidupan kita. Kalau dulu kita masih bisa bekerja, sekarang mungkin tidak bisa. Kalau dulu kita masih boleh berkumpul, bersekutu di gereja ini, sekarang kita harus beribadah di rumah, ibadah keluarga. Kita tidak boleh lagi sesuka hati untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Akhirnya kita sangat menderita. Kita terancam penyakit dan kematian, terancam ekonomi, terancam pekerjaan. Tetapi pada saat ini kita diingatkan, saudara-saudara, jangan terlalu larut di dalam penderitaan dan jangan terlalu terlarut-larut untuk membawakan perasaan kita di dalam tekanan-tekanan yang terjadi sekarang. Ingat, pemazmur mengingatkan kita, kembalilah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, karena hanya Allah yang menjadi penolong bagi kita. Biarlah melalui minggu ini kita boleh berharap kepada Allah dan selalu berserah diri kepada Allah. Biarlah Allah yang menuntun kehidupan kita. Dia tetap akan menjadi Allah yang setia dan Allah yang pengasih. Kalau dulu kita ditolong oleh Allah, kalau dulu kita boleh bersukacita bersama-sama dengan Allah, maka hari ini juga Allah hadir di tengah-tengah kita untuk menolong dan mengeluarkan kita dari berbagai penderitaan hidup yang kita alami. Mari kita serahkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita hanya ke tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita dari segala bentuk penderitaan yang kita hadapi pada saat ini. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kami, kalau selama ini kami terbawa perasaan kami, bahwa kami telah ditinggalkan oleh Allah, bahwa doa-doa kami tidak Allah dengarkan, karena banyak penderitaan yang kami alami, terutama Tuhan atas ancaman wabah virus COVID-19. Tetapi saat ini kami telah diingatkan oleh Allah bahwa pada saat ini kami harus berserah kepada Allah dan juga harus selalu berharap kepada pertolongan Allah. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong bagi kehidupan kami, kehidupan semua anggota jemaat-Mu, secara khusus HKI Resort Khusus Batu Aji Baru, dimanapun mereka berada. Dan kalaupun mereka beribadah di tengah-tengah keluarga, biarlah Tuhan berkati mereka, supaya mereka boleh bangkit dari keterpurukan, menjadi berkemenangan di dalam nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Warta jemaat kita pada minggu ini tetap dari Gereja Huria Kristen Indonesia Resort Khusus Batu Aji Baru tetap menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian agar selalu menjaga, bahkan selalu melakukan seperti himbauan-himbauan daripada pemerintah, karena hingga pada saat ini masih COVID-19 masih ada, jadi perlu kita jaga kesehatan kita masing-masing. Kalaupun ibadah kita tetap kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing, biarlah sukacita dan damai daripada Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita dan Tuhan selalu memberikan berkat-Nya kepada kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, hingga kami ya Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah kami pada saat ini menjadi kemuliaan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman hamba-Mu yang telah kami pendengarkan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan menjadi sukacita buat kami pribadi lepas pribadi. Terlebih-lebih ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan di dalam menghadapi permasalahan yang telah kami hadapi di negara kami, bahkan seluruh dunia Tuhan, yaitu penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Kami akan percaya
melalui kuasa daripada Roh Kudus-Mu, penyakit COVID-19 akan lenyap ya Tuhan. Persatukan kami ya Tuhan melalui kerinduan kami, agar kiranya ya Tuhan kelak kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati apabila mereka lagi di dalam perjalanan. Biarlah selalu sukacita yang daripada-Mu menyertai kami. Terlebih-lebih ya Tuhan buat para penetua gereja-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Allah akan selalu menjagai para hamba-Mu. Allah akan selalu mempersatukan para penetua gereja. Agar kiranya Tuhan melalui doa kami, kiranya terkabul ya Tuhan, yaitu penyakit COVID-19 dapat selesai ya Tuhan. Biarlah Bapa yang baik, semua doa, semua pergumulan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat ya Tuhan, ampunkanlah ya Tuhan, supaya kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.